Pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2025. Tentunya ini berbeda dari sistem penerimaan murid baru sebelumnya yang menggunakan zonasi berdasarkan kartu keluarga. Kemendikdasmen menyebut SPMB 2025 ini adalah penyempurnaan dari sistem penerimaan peserta didik baru yaitu PPDB, yakni sistem zonasi yang telah diterapkan sebelumnya. Dan untuk membahas seperti apakah sistem penerimaan murid baru yang mulai diberlakukan untuk tahun ajaran 2025, bersama kami sudah hadir Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani, kemudian Ketua Umum PGRI, Unifah Roshidi, dan juga ada dari Ombudsman yaitu Bapak Indra Zamarzuki Rais. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak, ini kan terakhir ada rapat dengan Pak Menteri terkait dengan sistem untuk penerimaan siswa baru. Saya mau ke Pak Lalu terlebih dahulu. Apakah benar Pak akan ada perubahan untuk sistem penerimaan siswa ataupun murid baru? Baik, terima kasih. Jadi memang minggu yang lalu kami raker dengan Mendikdasmen. Di dalam raker itu salah satu yang dibahas adalah tentang PPDB. Nah, PPDB ini insya Allah di 2025 ini akan berganti nama menjadi SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Tetapi berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Menteri Dikdasmen bahwa kebijakan ini belum resmi diumumkan sebagai kebijakan resmi karena masih menunggu Pak Presiden Prabowo Subianto kembali dari luar negeri. Nah, di dalam SPMB ini pada prinsipnya ada beberapa yang berubah. Nah, SPMB ini muncul dari kajian-kajian yang dilakukan oleh Mendikdasmen beserta seluruh jajaran Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Kemudian pada saat kami raker juga seluruh anggota komisi memberikan masukan berdasarkan persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, dari persoalan-persoalan yang terjadi inilah maka Mendikdasmen membuat kebijakan yang namanya merancang kebijakan yang namanya SPMB ini. Nah, perbedaannya adalah yang kalau dulu PPDB kan ada 4 jalur ini. Jadi pertama adalah prestasi, kemudian yang kedua afirmasi, ketiga mutasi atau perpindahan orang tua, yang keempat zonasi. Nah, di SPMB ini yang berubah nama hanya zonasi menjadi domisili. Nah, kemudian di SPMB ini persentase yang tadinya untuk zonasi khusus untuk SMP itu persentasenya minimal 50%. Di domisili ini persentasenya 40%. Yang lebih ditingkatkan adalah jalur afirmasi maupun jalur prestasi. Nah, kemudian untuk tingkat SMA, jalur domisili ini 30%, kemudian prestasi 30%, kemudian afirmasi juga 30%. Nah, itu beberapa hal yang berbeda dibanding PPDB sebelumnya. Tetapi pada prinsipnya kami di Komisi 10, sebelum keputusan ini betul-betul dijadikan kebijakan resmi, kami memberikan beberapa masukan sesuai dengan masukan-masukan yang diterima oleh para anggota Komisi 10, termasuk malam ini ketika ada masukan bagus di diskusi kita hari ini, ya tentu masih memungkinkan untuk menjadi masukan yang baik, terutama sebelum dijadikan kebijakan secara resmi. Demikian, Mbak. Baik, Pak Lalu, itu artinya berarti tidak hanya namanya saja ya Pak yang berubah, tetapi sistemnya juga akan berubah, seperti itu? Ya, kalau melihat dari yang saya sampaikan tadi ya nama berubah, kemudian ada beberapa hal juga yang menjadi perubahan yang tadinya misalnya persentase itu kan pada saat PPDB zonasi lebih diprioritaskan. Nah, di SPMB ini jalur afirmasi dan prestasi yang dikedepankan. Prestasi ini tidak hanya melalui prestasi akademik, tetapi non-akademik juga menjadi salah satu yang diperhitungkan. Kemudian Mendikdasmen memberikan kewenangan juga kepada pemerintah daerah kalau misalnya jalur prestasi ini membutuhkan tes bagi para calon-calon siswa
baik di tingkat SMP maupun di tingkat SMA, ya memungkinkan untuk dilaksanakan. Nah, itu beberapa masukan yang kami sampaikan kepada Mendikbudrismen pada saat raker kemarin. Baik, lantas sebetulnya apa yang menjadi alasan utama sehingga pemerintah akhirnya merancangkan untuk mengadakan perubahan ini, Pak? Ya, banyak hal karena dari kejadian-kejadian yang sebelumnya tentunya ya. Jadi PPDB berubah menjadi SPMB ini melalui kajian-kajian, Mendikbudrismen mengundang seluruh stakeholder pendidikan, tidak hanya guru, kemudian para pengamat-pengamat pendidikan, para pemangku-pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Nah, dari diskusi kemudian kajian-kajian maka disimpulkanlah formula yang disebut yang namanya SPMB ini. Ya tentunya SPMB ini muncul ya karena ada kelemahan-kelemahan dari PPDB sebelumnya. Nah, kelemahan-kelemahan itu setelah diformulakan, lah ketemulah dari sisi persentase dan sebagainya. Kemudian ada juga contoh misalnya di tingkat SMA hari ini karena di beberapa wilayah kita tidak merata jumlah SMA-nya, ada satu kecamatan yang kadang-kadang tidak memiliki SMA. Nah, sistem yang baru ini nanti diberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan di tingkat provinsi untuk membentuk satu rayon untuk menerima siswa baru. Nah, dimungkinkan juga melalui sistem SPMB ini jika sekolah-sekolah negeri kita sudah kuotanya penuh, maka sekolah swasta dalam hal ini juga akan diikut sertakan. Pemerintah daerah akan membantu beserta pemerintah pusat tentunya akan membantu sekolah swasta untuk melaksanakan pendidikan ini. Pada prinsipnya yang kami inginkan dari Komisi 10 adalah pemerataan mutu dan kualitas pendidikan. Itu yang menjadi dasar dalam menentukan kebijakan sistem penerimaan siswa baru yang dinamakan SPMB ini. Demikian, Mbak. Baik, ini menarik sekali, Pak. Tadi Bapak menuturkan bahwa nantinya pemerintah juga akan berkolaborasi dengan sekolah-sekolah swasta yang akan disubsidi oleh pemerintah. Nanti artinya seperti apa, Pak? Apakah nantinya jika ada siswa yang tidak bisa masuk di salah satu sekolah, tidak sesuai dengan sistemnya, kemudian akan dialihkan ke sekolah swasta atau seperti apa? Dan satu lagi saya ingin bertanya, terkait tadi Bapak juga menyebutkan ada permasalahan-permasalahan hasil evaluasi dari sistem sebelumnya sehingga pemerintah akhirnya merubah sistem ini. Bisa dijabarkan, Pak, apa saja hasil temuan-temuan itu? Ya, jadi banyak hal yang menjadi temuan-temuan yang menjadi persoalan kita selama ini dan kita sudah banyak mengetahui melalui media ya terkait dengan boleh dibilang kecurangan-kecurangan yang terjadilah di PPDB kemarin. Contoh misalnya yang paling mencolok itu adalah pemalsuan dokumen kependudukan. Nah, ini di beberapa tempat terjadi. Kemudian di satu sekolah itu melebihi kuota, melebihi jumlah rombel yang memang seharusnya dipersiapkan. Nah, ini juga terjadi. Nah, kemudian yang namanya zonasi ini di satu daerah dengan daerah lain kadang-kadang berbeda. Contoh di Jakarta zonasi ini sangat sangat menguntungkan sekali dan berjalan lancar. Nah, kemudian di daerah lain juga mereka menganggap zonasi ini sangat sangat melelahkan dan tidak baik untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada saat itu. Nah, banyak hal yang menjadi kelemahan-kelemahan itu di tracing satu persatu sehingga diambil kesimpulan untuk sementara ini formula yang disiapkan oleh Mendikbudrismen kemudian berdasarkan hasil diskusi juga dengan Komisi 10 ya seperti yang saya sampaikan tadi, seperti itu. Baik, kita beralih ke Pak Indra. Pak Indra, ini kan tadi kita sempat berbincang terkait dengan adanya kecurangan-kecurangan nih Pak, untuk sistem dari yang sebelumnya. Untuk dari Bapak sendiri Pak, apakah ada data untuk kecurangan sendiri tiap tahunnya sudah terjadi berapa banyak Pak? Apalagi ada data yang pemalsuan data, kemudian juga banyak sekali yang pemasukan titik koordinat, seperti itu Pak. Ya, jadi kalau terkait dengan pengawasan PPDB, ini sudah dilakukan Ombudsman sejak tahun 2017 dan setiap tahun kami memberikan masukan kepada seluruh stakeholder terkait dengan apa yang terjadi dan kelemahan sistem dan juga pelaksanaannya. Nah, disinilah
Sebetulnya mungkin sayangnya waktu itu Pak Lalu nggak datang Pak ya. Bulan November kami mengundang Komisi 10, Oh, yang datang Ibu Ketua. Kami memberikan buku putih pengawasan terkait. Jadi memang sebenarnya kami memperhatikan pada 3 tahap. Ya dulu pada persiapan, pelaksanaan dan pasca. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Lalu terkait dengan persiapan. Ini dia. Saya mengapresiasi apa yang diinisiasi oleh pemerintah sekarang untuk merubah sistemnya. Namun yang kami ingatkan kembali adalah ini harus berdasarkan pemetaan sebaran murid. Ini yang belum dilakukan. Banyak daerah tidak melakukan pemetaan. Jadi jangan kita hanya mematok 40, 30, ini tergantung kondisi daerah. Ini yang perlu ada kerja awal persiapan di mana dinas memetakan sebaran jumlah murid, jumlah sekolah yang ada, lalu kondisi anak apakah yang perlu afirmasi berapa. Nah ini yang memang mungkin tidak dilakukan banyak daerah sehingga terjadilah penumpukan misalnya ketika orang atau berebut ya, sehingga adalah kecurangan yang tadi disebutkan, pemalsuan KK gitu kan, lalu jalur prestasi dengan sertifikat abal-abal dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pelaksanaan itu sebetulnya harus sudah bukan hanya mengandalkan panitia, tapi juga ada inspektorat atau aparat penegak hukum. Ketika ada terjadi kesalahan, ada masalah, itu harus turun langsung. Jangan sudah lewat masanya, baru selesai. Anak-anak itu sudah ketinggalan. Yang terakhir adalah pasca. Pasca betul kata Pak Lalu gitu kan, bahwa ada penambahan rombel. Kami menemukan banyak. Itu apa? Karena itu siswa titipan, satu. Yang kedua, tekanan dari ormas. Maaf ya, pejabat. Itu kami temukan surat-surat kata belece gitu ya, untuk menitipkan anak itu banyak sekali. Dan di mana kepala sekolah ketakutan ketika dia ditekan seperti itu dan mau nggak mau akhirnya mereka membuka rombel baru. Tidak ada perlindungan kepada petugas. Nah ini juga penting dan mohon Pak Lalu sebagai anggota dewan mengingatkan lah gitu kan, karena banyak juga pejabat-pejabat kita entah dari partai, entah dari pemerintahan, entah dari angkatan itu juga menggunakan surat-surat itu untuk mendorong artinya terjadinya penyelewengan. Nah ini perlu ada perlindungan dalam pelaksanaan ini yang penting. Ditambah lagi nanti ada pungutan-pungutan. Biasanya nanti ketika pasca itu suka ada pungutan seragam, bangku, gedung dan segala macam. Nah ini juga yang perlu. Jadi sehingga kerja ini bukan hanya di Kemendikbudristek, tapi juga seluruh stakeholder. Karena itu kami mengingatkan kembali. Mudah-mudahan Pak Lalu juga sudah bisa mendapatkan buku yang kami sampaikan ke Komisi 10 terkait dengan masukan dari Ombudsman, sehingga itu yang bisa menjadi masukan dalam rangka pengawasan ke PPDB tahun 2025 ini. Baik, kita ke Ibu Yunipa. Ibu, ini kan dengan perubahan sistem zonasi menjadi domisili, apakah menurut Ibu ini akan efektif untuk menghindari kecurangan-kecurangan seperti adanya suap, kemudian pemalsuan dokumen, dan lain-lain, Ibu? Mohon maaf, Ibu, suaranya belum terdengar. Masih di-mute, Ibu. Pertama, terima kasih. Oke. Pertama, terima kasih kita dipertemukan 3 komponen yang berbeda dan ini saling mendukung saya kira. Pertama, terima kasih pemerintah tentunya punya niat baik. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki dari Ombudsman itu juga bisa menjadi masukan Pak Lalung ya Pak. Itu yang karena kami tangkap. Jadi persoalan ini sebenarnya niat baik ini harus kita sambut, tetapi belum menyelesaikan persoalan seperti yang dikatakan oleh Pak Marzuki. Jadi saya mempunyai data Pak, saya ngomong langsung data aja ya, data aja. Jadi pada setiap angkatan anak-anak SD itu jumlahnya sekitar 20.244, yang di swasta itu 3 juta. Tapi begitu di SMP hanya tinggal 30%-nya, 7 juta sekian. Begitu di SMA tinggal 3 juta, 40%-nya. Tetapi mengapa persoalan PPDB selalu menjadi persoalan?
karena ada dua hal penting yang belum dibenahi. Saya ingin melengkapi apa yang dikatakan Pak Marzuki ini untuk saling melengkapi ya Pak Lalu ya. Bahwa kita itu tidak memiliki perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang dalam hal bagaimana sebenarnya hak anak-anak untuk mendapatkan sekolah itu kan hak dasar dijamin oleh undang-undang. Akan tetapi jumlah sekolah ini tidak pernah mencukupi, ya, mencukupi. Sekarang ada ide yang bagus untuk dikaitkan dengan swasta. Itu ide yang bagus sebenarnya. Tapi persoalannya begini, pemerintah daerah mengatakan sopo yang membiayai, gitu kan? Ini kan support aja, ya ide yang bagus. Tapi begitu sampai diimplementasi, atau siapa yang membiayai ini, gitu kan? Siapa yang membiayai karena kami sudah terbebani dengan segala macam apa-apa dikedaerahkan. Itu juga soal yang harus diselesaikan. Yang kedua, itu tentang standar yang tidak merata. Sehingga orang masih tetap aja walaupun ada sekarang zonasi diganti dengan apa tadi? Domisili ya Pak? Domisili. Ya betul Ibu. Tetap aja orang akan berpikir mana nih yang favorit itu yang dikejar. Ya kan? Kemudian jadi apa ini namanya penyempurnaan dan kita apresiasi lah namanya penyempurnaan. Tetapi tidak menyelesaikan persoalan. Yang disampaikan oleh Pak Marzuki itu kami temui Pak di satu daerah lapor begini. Banyak nih Pak. Jadi ada kata belece sehingga rombelnya seharusnya sampai sekian itu bertambah sampai sore hari. Sampai malam hari. Nah, kemudian mengambil guru-guru yang sudah dilatih sedemikian rupa di swasta diambil untuk memenuhi rombel itu. Dan celakanya lagi di Dapodik tidak di stop. Sementara swasta paling banyak itu sekian ratus misalnya. Stop dengan sendirinya. Kalau di negeri sampai rombelnya malam hari SMP atau SMA kelas 1 itu tidak di stop oleh Dapodiknya. Tetap mereka diizinkan untuk masuk. Ini hal-hal yang seharusnya dipikirkan secara mendalam, bukan soal zonasi nanti sama dengan Baik apa Ibu, tadi? Sepertinya harus ditahan Domisili. terlebih dahulu karena memang ini obrolnya sangat menarik sekali. Kita akan jeda dulu Ibu dan kita akan lanjut kembali setelah jeda. Pemirsa, bersama kami di NTV Prime karena usai jeda kami akan kembali.